Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini menyoroti tentang pemerintah memberikan isyarat akan mengurangi anggaran infrastruktur dan dialihkan ke makan bergizi gratis, MBG ya. Nah, banyak sekali yang memberitakan. Yang berita-berita awal adalah terkait dengan paparan Wakil Menteri Keuangan Pak Thomas ya. Nanti di hari kemudian ada juga pernyataan Pak Presiden Prabowo. Nah, saya pilih beberapa, ada yang saya bacakan lengkap, ada yang sepintas saja untuk kita lihat. Yang pertama dari Kontan ya, diberitakan hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 jam 2 siang, judulnya Demi program makan bergizi gratis, pemerintah pangkas anggaran infrastruktur. Nah, ditulis begini, demi kelangsungan program makan bergizi gratis MBG hingga ketahanan pangan, pemerintah memilih memangkas anggaran di sektor infrastruktur. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan, meskipun anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu dikurangi, tidak berarti dinomorduakan. Ini menarik ya, dikurangi tapi tidak dinomorduakan. Ini belakangan ini saya lihat memang pejabat-pejabat pemerintah sering menyampaikan hal-hal yang membuat kita harus mencari info lebih jauh. Apa sih maksudnya? Nah, lanjut beritanya menulis, sebaliknya, ini berarti mengutip Wakil Menteri Keuangan tadi, pemerintah mengalihkan strategi dengan menggandeng sektor swasta melalui skema seperti Public-Private Partnership PPP ya, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Sebenarnya mirip itu ya. Nah, dikutip pernyataannya Thomas oleh Kontan, infrastruktur itu dikurangi dari sisi anggaran. Itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector, KPBU, dan pola-pola seperti yang mau digiatkan. Ini kata Thomas, itu dinyatakan dalam acara IDN Times ya, sebuah acara talkshow gitu, menavigasi ekonomi global strategi untuk 2025 yang berlangsung hari Rabu tanggal 15 Januari. Saya kebetulan nonton juga di televisi itu sebenarnya dengan Bu Maria Elka ya, Bu Wakil Ketua DEN ya, tapi nampaknya tidak disebut. Nah, dikatakan lebih lanjut oleh Thomas, pemerintah harus mengambil peran utama dalam program-program prioritas yang bersifat non-komersial, seperti program MBG, lumbung pangan, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, quick win itu semua non-commercial items. Siapa yang peran di situ? Ya pemerintah, kata Thomasnya. Kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah, katanya. Nah, begitu beritanya Kontan. Media-media lain membuat mirip-mirip, tapi saya bacakan yang agak memuat tambahan. Nah, antara lain dari Kumparan Bisnis. Nah, judulnya, Wamenkyu sebut anggaran infrastruktur dikurangi buat makan bergizi ya, Kumparan Bisnis ya. Nah, ada foto Pak Wamen bersama dengan yang narasumber dan moderator itu ditampilkan. Jadi ini lebih lengkap ini. Paragraf-paragraf awal sama beritanya tentang akan dikurangi tapi tidak dinomorduakan. Lalu informasi tentang tempat acaranya apa. Nah, semacam itu. Nah, yang ada tambahannya adalah terkait dengan dalam APBN 2025, pemerintah menganggarkan program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun. Namun, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono berarti tidak dalam kesempatan itu ya. Jadi kita memang harus cukup cermat ya. Ya nggak harus cermat amat sih, tapi cukup harus bisa melihat. Karena kadang jurnalis mencampur satu berita dengan info lainnya yang terkait. Tapi kadang tidak diberitahu info terkait itu dalam kesempatan apa. Bahkan saya beberapa kali mengalami komentar saya terhadap satu masalah itu sebetulnya tidak dalam konteks berita itu, tapi di lain kesempatan, meskipun kebetulan relevan. Nah, ini perlu dibaca lebih cermat ya.
Ini disebut begitu. Jadi Wamentan bilang 71 triliun itu bisa naik. Nah, lalu disampaikan juga oleh kumparan bisnis yang di berita kontan tadi tidak ada. Itu adapun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dialokasikan sebesar 110,95 triliun di tahun ini. Menurun dari tahun lalu yang 166,99 triliun. Kalau dilihat begini kan yang ngurunin kan adalah APBN kan. Ya, dan APBN-nya sebenarnya disusun pada saat era Pak Jokowi. Jadi ini mungkin perlu penjelasan lebih jauh. Begitu juga dengan Tempo membicarakan hal yang sama. Itu judulnya anggaran infrastruktur dikurangi untuk makan bergizi gratis. Ini diberitakan tanggal 16, jadi sehari kemudian. Nah, di sini dijelaskan oleh Tempo sama tadi mengutip Pak Thomas, wakil Menkyu di acara yang bersangkutan, tapi Tempo mengatakan dia mengutipnya dari kantor berita Antara, ya boleh ya media itu mengutip kantor berita. Lalu dikutip lagi Thomas menjelaskan sama tadi dengan yang dua berita sebelumnya. Nah, ada penekanan bahwa itu bukan berarti yang sebelumnya salah. Nah, ini menarik ini. Kutipan langsung nih. Dia pun menekankan pengurangan anggaran infrastruktur merupakan bentuk restrukturisasi APBN. Bukan berarti yang sebelumnya salah, tapi saat ini bisa melakukan restrukturisasi strukturnya lagi. Tapi saya ingin mengajak pemirsa untuk lebih kritis ya. Saya ingatkan APBN 2005 itu diketok September 2024, kemudian diundangkan 2 bulan kemudian dan dilaksanakan. Jadi itu disusun oleh pemerintahan Presiden Jokowi, perkara bahwa memang sudah dikurangi kan infrastruktur dan ada MBG yang dimasukkan di situ gitu loh ceritanya. Nah, sehingga saya masih belum paham ini maksudnya Wamenkyu restrukturisasi ini, kecuali nanti ada APBN perubahan kan, tidak tahu saya itu APBN ya APBN yang sudah ditetapkan. Nah gitu. Lalu Tempo menambahkan berita, tapi disebutkan ini, jadi tidak pernyataan Thomas tadi, tetapi pada November 2024, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengklaim anggaran kementeriannya masih ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menarik nih ya. Jadi tadi ada input udah dikurangi, itu sudah jelas oleh APBN, dan sekarang pun seolah-olah ditegaskan lagi oleh Wamenkyu itu memang dikurangi itu. Jadi dikurangi oleh pemerintahan Jokowi menyusun APBN, kemudian di garis bawahi oleh Wamenkyu, berarti kan tetap akan seperti itu. Nah, di sini dikutip tentang Menteri PU November, udah beberapa bulan yang lalu, udah 2 bulan yang lalu, itu anggaran kementeriannya masih ditahan Menteri Keuangan. Menurut Dodi, penahan anggaran dilakukan hingga antar kementerian duduk bersama mensinkronisasi program kerja. Ya, jurnalis suka begitu ya. Konteksnya Pak Dodi Menteri ini waktu itu adalah ini masih nunggu ada sinkronisasi antar program kerja berbagai kementerian. Yang PU aja kan dulu PUPR kan jadi PU sendiri, PR sendiri. Nah, tetapi betul juga Tempo memberitakan ini bahwa selain diturunkan pun ada proses yang lebih memperlambat sedikit realisasi. Jadi mungkin Januari ini belum bisa bergerak ini PU kalau belum sinkron semua. Nah, lanjut ini dia mengutip Dodi tadi. Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Presiden sampai kami antar kementerian duduk sama-sama dengan Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Nasional ya. Nah, kata Dodi di Bappenas Senin 18 November 2024. Perhatikan ya, ini 18 November, yang tadi 15 Januari, 2 bulan ya hampir ya. Nah, lalu Tempo masih menyambung lagi menyoal anggaran yang terbatas. Dodi mengatakan pada 2025 Kementerian Pekerjaan Umum akan lebih berfokus pada program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Adapun fokus kementeriannya yakni membangun infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi. Nah, Dodi berujar pembangunan fisik yang membutuhkan biaya besar kemungkinan akan di stop sementara. Misalnya untuk ketahanan pangan, pihaknya bakal mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada. Dodi optimis 259 bendungan yang ada mencukupi kebutuhan. Jadi, kata Dodi dikutip oleh Tempo, tapi saya ingatkan ya ini adalah 18 November 2024. Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan. Optimalkan untuk bisa menyukseskan
asta cita Pak Presiden Prabowo Tutur Dodi. Meskipun tidak ditulis Tempo, juga tidak oleh Kumparan, tidak juga oleh Kontan, tentu kita sebagai pemirsa, sebagai pembaca ya, mungkin bertanya-tanya, wah ini berarti bagaimana nih IKN, jalan tol, mungkin agak diperlambat atau malah tidak ada alokasi kan begitu jadinya, atau sangat sedikit alokasinya. Nah, saya baca satu berita yang berhubungan tapi berbeda sehari kemudian. Sekali ini dari Presiden Prabowo sendiri, diberitakan oleh bisnis ya. Judulnya Prabowo bantah stop proyek infrastruktur. Sebagian diserahkan ke swasta. Jadi ini mungkin yang tadi dari Wamenkyu tadi oleh penanggap-penanggap seolah-olah di stop, meskipun sebetulnya nggak ada pernyataan itu ya dari Wamenkyu. Kan ada tadi kita baca tadi ya, soal bagaimana yang diprioritaskan, soal bagaimana perubahan pola, tapi ditegaskan nih oleh Prabowo. Judulnya Prabowo bantah stop proyek infrastruktur, sebagian diserahkan ke swasta. Jadi Presiden Prabowo Subianto membantah pemerintahannya mengesampingkan pembangunan proyek infrastruktur baru. Nah, ada kata-kata baru ya. Prabowo menegaskan akan tetap dilanjutkan, hanya saja dia mengakui ada perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya. Ini terhubung ya dengan yang dinyatakan Wamenkyu tadi. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan, tapi saya mengubah, kata Prabowo saat memberikan sambutan Munas Kadin di Hotel Ritz-Carlton pada hari Kamis 16 Januari. Dia menyatakan perubahan yang dimaksud ialah dengan mendorong lebih besar peran swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional seperti proyek jalan tol hingga bandara. Nah kan, seperti itu. Infrastruktur sebagian besar saya serahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih berpengalaman. Jadi jalan tol, pelabuhan, bandara, swasta silakan bergerak semuanya, ujarnya. Prabowo menjelaskan alasan sebagian besar proyek-proyek infrastruktur diserahkan kepada swasta ini karena pemerintah ingin fokus pada persoalan yang lebih berkaitan dengan perlindungan rakyat. Yang bisa dikerjakan swasta, harus swasta berkembang dan bekerja semuanya. Nah, kira-kira begitu ya, diberitakan sebelumnya Presiden Prabowo. Jadi ini mengutip lagi berita sebelumnya, tapi oleh bisnis disambung beritanya di sini. Tidak akan menggagas pembangunan proyek jalan tol baru di masa kepemimpinannya. Jadi nggak ada jalan tol baru menurut berita ini. Tetapi bisnis menyatakan hal itu disampaikan oleh anggota Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo. Jadi Sony menyatakan arahan Prabowo disampaikan ke media. Jadi begitu ya. Nah, semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu jelasnya saat ditemui di sela-sela media gathering Nataru ini 17 Desember 2024. Namun demikian Sony menyebut sejumlah proyek jalan tol yang sudah terkontrak ya bakal tetap diteruskan. Di samping itu, proyek tol yang telah memasuki tahap lelang itu tetap dilanjutkan seperti GDBG di Tasikmalaya, Cilacap juga tetap dilanjutkan. Nah, kemudian bakal tol terpanjang yaitu di Provinsi Bali itu juga bakal tetap dilanjutkan. Sementara itu, salah satu contoh tol yang bakal ditahan dulu pembangunannya yakni Jalan Tol Puncak dan seterusnya berita ini. Jadi ini saya kasih komentar sedikit. Pertama, pemerintah nampaknya untuk banyak proyek infrastruktur pengennya swasta lah begitu ya. Baik itu berbentuk kerjasama langsung maupun memang dibiarkan atau diperbolehkan swasta. Tapi jangan lupa ya, pola seperti ini sudah sejak periode pertama Pak Jokowi dinyatakan, dilanjut periode kedua. Tapi memang realisasinya kelihatannya kurang optimal ya. Apakah topik ini, cara ini bisa dioptimalkan di era Prabowo ya kita harus menunggu. Namun yang sudah pasti kan memang tadi anggaran diturunkan. Kemudian sudah dinyatakan oleh Wamenkyu, juga dinyatakan oleh Presiden Prabowo, swasta lah yang akan didorong. Tentu ini kita akan tunggu polanya seperti apa, apalagi tadi ada bandara, ada jalan tol. Nah, kita akan tahu juga ke depannya bagaimana, karena mungkin bisa dibangun, tapi mesti kan ada konsesi-konsesi juga oleh swasta. Lalu kita akan melihat apakah pola seperti ini, selain soal menyelesaikan infrastruktur, kemudian nanti manfaat infrastruktur itu kan jadinya tetap juga si swasta akan dapat dong.
Nah, apakah perolehan swasta itu bisa memberi beban yang lebih berat kepada rakyat yang akan memanfaatkannya atau tidak? Kita harus bersabar sedikit sambil terus mengikuti berita, kita dengar penjelasan, kita baca peraturan-peraturannya buat yang lebih serius, kita lihat-lihat anggaran swastanya berapa, mau dapat hasil berapa.